Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Mata kuliah interaksi manusia komputer. Kali ini kita lanjutkan ya. Kemarin sudah coba membuat menggunakan wizard. Nah, sekarang Bapak ngulas kembali tentang wireframe nih. Ya, wireframe itu kemarin udah kita singgung-singgung, yaitu kerangka dasar dari sebuah aplikasi gitu ya. Di sini disebutkan dari Niaga Hoster, kerangka dasar dari halaman website. Itu ya. Ada contohnya komponennya banner, header, konten, footer, link, form, dan sebagainya di dalamnya konten-kontennya itu ya. Nah, contoh ini wireframe nih. Ini seperti ini misalnya. Dia bikin website seperti ini. Itu ya. Ini jualan sayur mayur. Waduh. Keranjang belanja, ya kan? Terus ini video sayur mayurnya masih baru dipetik, misalnya gitu ya. Contoh ini lokasinya tentang kami, layanan dan seterusnya. Nah, jadi kita akan mendalami lagi tuh lebih detail tentang wireframe sebuah website itu bagaimana gitu ya. Komponen yang diperlukan dalam sebuah wireframe website itu pertama layout utama, ya kan? Layout utama berupa kotak-kotak. Ini kemana adik-adik udah nyoba ya bikin kotak-kotak yang diatur sesuai dengan tata letak website. Jadi misalnya seperti ini, kotak utama besar-besar satu kotak untuk objek utamanya sayur mayur, kemudian kotak lagi untuk misalnya fiturnya atau fitur-fiturnya ya. Layanannya ada keranjang belanja, mungkin di sini ada apa namanya? Check out gitu ya. Ada ini mungkin um, produk dan seterusnya. Lalu ada lagi di kotak berikutnya adalah tentang videonya. Ini supaya lebih visualnya lebih mengena begitu ya untuk supaya customer-nya lebih yakin. Nah, setelah itu baru tentang kami. Jadi ini adalah untuk menghubungi mereka yang atau menghubungi pebisnisnya ya. Misalnya mau ke sana mau lihat dan sebagainya. Ada petanya. Itu layout utama ya. Di dalam komponen terdapat 3 bagian. Jadi dalam layout utama ini ada beberapa bagian ya. Misalnya ada header, menu navigasi, kemudian body hingga letak sidebar. Ini layout utama. Lalu ada komponen interface. Komponen interface adalah komponen yang terkait dengan media interaksi antara tampilan website dengan pengunjung ya. Oke. Komponen interface adalah komponen yang terkait dengan media interaksi antara tampilan website dengan pengunjung. Misalnya tadi itu keranjang belanja itu bisa komponen interface. Komponen ini digunakan sebagai penunjang informasi pada pengunjung, biasanya berupa button, link, judul, font size, logo, dan lain-lain. Berikutnya adalah komponen navigasi. Salah satu komponen dalam wireframe website adalah navigasi. Jadi berpindah-pindah ke halaman lain gitu ya. Komponen ini berguna untuk mengarahkan pengunjung menjelajahi website ya. Website kita dengan mudah. Desain yang digunakan berupa menu, tanda panah, atau ikon sesuai dengan keinginan lain. Dengan komponen navigasi yang jelas, nanti website mudah memberikan pengalaman pengguna ya, atau user experience yang baik kepada pengunjung. Tapi bisa juga memberikan pengalaman buruk. Maka di situ sebenarnya nanti kan sebelum ini jadi kan harus dilakukan pengujian. Nah, pada pengujian nanti apakah ini memberikan pengalaman yang baik atau yang buruk ya. Kalau dia yang buruk maka perlu dilakukan itu ya benar, dilakukan perbaikan ya. Kalau dia udah baik ya berarti sudah bisa ditetapkan sebagai rancangan yang bisa dikembangkan. Oke. Setelah komponen navigasi, berikutnya komponen informasi. Nah, komponen informasi sesuai dengan namanya merupakan konten utama yang ingin disampaikan kepada audiens. Kalau tadi misalnya tentang sayur, ya udah bisa bentuknya video gitu ya. Ini kan ada video. Tadi video sayur gitu ya. Ini ada video sayur ya.
biar makin tertarik gitu. Ini sayurnya adalah organik, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit encok, gatal-gatal, kulit, kadas, kurap, misalnya gitu ya dia. Misal, masa sayur bisa mengobati kadas kurap ya? Ini contoh ya, contoh. Jadi bisa video, bisa gambar, gitu ya. Oke, yang terakhir adalah komponen tambahan. Komponen tambahan bisa dimasukkan di wireframe sesuai jenis dan kebutuhan website. Nah, misalnya ada fitur cek resi atau stroke, form konfirmasi pesanan, ya, ataupun bahkan yang sekarang lagi tren ada layanan chat ya, biasanya ada layanan chat ya. Misalnya ada yang standby di kantor kita satu orang untuk memberikan jawaban-jawaban langsung kepada pelanggan. Berikutnya adalah ini tadi komponen apa aja, bisa diulang. Komponen pertama layout utama, komponen interface, navigasi, komponen navigasi ya. Lalu komponen informasi, lalu ada komponen tambahan. Ya, jadi ada 5 ya, ingat ya. Berikutnya adalah tipe-tipe wireframe. Nah, kemarin kan belum nyampe nih ya. Tipe wireframe ada low fidelity wireframe. Apa itu low fidelity? Yaitu wireframe dengan desain yang paling sederhana. Low fidelity wireframe. Tipe wireframe ini biasanya dibuat dalam bentuk yang masih kasar, ya, tanpa skala, tanpa kisi, dan akurasi pixel. Bahkan bisa kemarin yang kita sampaikan bermodalkan kertas saja dan pensil. Kita membuat sketch, ini low fidelity wireframe. Sah-sah saja ya, udah jadi wireframe itu. Ada lagi yang lebih bagus, mid fidelity wireframe. Mid fidelity wireframe adalah tipe wireframe yang paling umum digunakan. Ini sudah bisa menampilkan atau merepresentasikan layout yang lebih akurat ya, meskipun masih belum menggunakan gambar. Pada tipe wireframe ini sudah terlihat perbedaan ukuran ke teks yang dapat memisahkan judul, itu udah lebih visualnya lebih kelihatan ya. Tipe ini juga menggunakan beberapa elemen website yang menonjol dengan pewarnaan yang berbeda. Jadi dia sudah menggunakan huruf yang berbeda, font size, menggunakan pewarnaan, yaitu tipe mid fidelity. Toolnya apa? Mid fidelity atau alatnya apa? Bisa juga masih dengan kertas dan pensil, tapi bisa juga menggunakan software. Nah, kemarin kita sudah bisa menggunakan software itu menggunakan Wizard. Nah, itu dari Wizard itu kita bisa menggunakan, kita bisa membuat dari yang low fidelity, bahkan bisa membuat yang mid fidelity karena bisa diwarna-warna ya. Wizard itu bisa mewarna-warna. Berikutnya adalah high fidelity wireframe. High fidelity wireframe ini adalah tipe wireframe yang paling spesifik kerangka desain sudah menggunakan gambar dan tulisan konten yang sebenarnya. Nah, tanya itu tipe wireframe ini juga dilengkapi dengan menu interaktif dalam desainnya. Itu ya. Jadi ada mid fidelity, ada low fidelity wireframe, ada mid fidelity wireframe, dan terakhir high fidelity wireframe. Ini yang sudah paling lebih halus, lebih spesifik, lebih detail, lebih lengkap ya untuk membuat wireframe ataupun kerangka aplikasinya. Lalu apa ya manfaat membuat wireframe? Yang pertama menghemat waktu, ya kan? Dengan kalian mempunyai wireframe, itu menjadi panduan bagi kalian merancang atau mendesain sebuah aplikasi, ya, dengan menggunakan misalnya HTML dan sebagainya ya, atau menggunakan framework. Memberikan gambaran website, kalau website ya, memberikan gambaran website sejak awal, tidak perlu menunggu website jadi untuk tahu konsep desainnya. Dengan wireframe, semua orang terlibat dalam proses pengembangan website ini bisa tahu ini gambaran website mau jadi oh ini websitenya untuk website jualan seperti ini, jelas kan websitenya jualan ini ya. Nah, ini udah kelihatan jualan, ada keranjang belanjanya ya kan, produk, nah ini udah jelas jualan, itu kelihatan dari situ ya. Kemudian pengembangannya lebih terstruktur, artinya lebih tertib pengembangannya, mungkin dari
informasi umum dulu, kemudian nanti masuk informasi-informasi yang lebih khusus, tadi ya dibuat video dan seterusnya ya. Jadi eh, kerjaannya itu bisa lebih cepat juga karena terstruktur. Lalu juga adanya wireframe ini memudahkan kita koordinasi. Misalnya tadi dibuat tim yang membuat tim, maka nanti tim itu bisa membagi pekerjaan dengan jelas. Siapa yang membuat tombol, siapa yang membuat menu, siapa yang membuat di apa namanya layout dasar ya, misalnya gitu. Nah, untuk membuat lebih bagus wireframe kita, maka ada 5 langkah dalam melakukan wireframe ini. Pertama, melakukan riset, mana udah ya, juga melakukan riset ya. Kita harus tahu yang tren atau yang sedang jadi viral saat ini itu website yang gimana gitu ya. Rancangan website yang seperti apa ini yang kita harus ikutin ya, tren atau gaya website saat ini itu gimana sih gitu ya. Tapi sebenarnya tergantung sih websitenya apa gitu ya. Kalau dia websitenya tentang perbankan tentu berbeda dengan website tentang pemberitaan. Kalau perbankan kita bisa mengacu BCA punya ya, atau mengacu punya Bank BNI atau Mandiri. Itu. Atau kalau kita ingin lihat yang pemberitaan bisa mengacu kepada Detik misalnya, detik.com. Kalau yang tentang wisata, perjalanan, pengaturan kita bisa ke Traveloka misalnya gitu ya. Lalu menyiapkan tools. Nah, ini Bapak kemarin udah memperkenalkan tentang tool Wizard. Sayangnya itu tool Wizard nggak gratis, jadi coba ya kalau mau gratis nanti kita bisa sebagai apa namanya user tanpa ini ya, tanpa kelengkapan ini, kelengkapan fasilitas di sini. Kalau di sini kan saya cuma dikasih waktu sebulan nih, get a month for free gitu kelihatannya. Tapi ya nggak tahu ya, kita lihat nanti. Kalau misalnya ini masih posisinya masih free ya. Kalau mau di sini apa namanya project yang udah ada. Di sini juga ada template-nya gitu ya. Template Wizard kita tinggal ambil. Nah ini toolnya salah satu tool di Wizard ya. Masih ada lagi tool mockup, ada ya mockup. Nanti kita coba mockflow, sorry, mockflow, mockingbird, ya. Kako, Figma nih. Figma ini juga bagus nih kalau Bapak nyoba. Nah, biasanya di sini udah termasuk kita bisa tahu user experience-nya ya. Balsamic ya. Kemudian kita perlu melakukan setting grid. Tujuannya adalah agar penataan lebih mudah. Nanti pada saat kita ada menemukan softwarenya, kita buat grid. Grid itu garis-garis ya. Garis vertikal gitu ya. Atau vertikal dan horizontal. Jadi nanti menempatkan ukuran-ukurannya lebih mudah. Tombolnya sebelah mana ya? Oh, ditarik, masukkan di grid sebelah sini. Pas, yang sebelahnya ini selisihnya berapa jaraknya itu udah dengan adanya grid lebih rapi. Lalu menentukan tata letak sesuai dengan langkah setting grid. Kita menentukan tata letak elemen website ya. Kita bisa menggunakan bentuk kotak untuk setiap komponen yang digunakan. Nah, seperti ini misalnya. Kemarin kalau kemarin contohnya untuk login ya. Nah, ini misalnya untuk website ya seperti ini. Ini contoh tata letaknya. Lalu tuliskanlah informasi konten kita. Nah, oke. Ini kurang lebih ya bagaimana kita memperdalam tentang mainframe. Nah, itu ya Adik-adik tambahan untuk kuliah hari ini. Besok kita tambah lagi untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.